Selamat datang di Embassy Talks episode Indonesia Bangga. Nah, kenapa bangga nih? Karena kita kedatangan diaspora Indonesia yang masih muda-muda dan mereka berprestasi. Tujuan dari podcast ini agar kita bisa menginspirasi untuk diaspora Indonesia, utama yang muda-muda, untuk tetap untuk terus berprestasi dan mengejar mimpinya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Keisha Bulgamin. Wah, selamat datang. Halo Keisha. Terima kasih. Terima kasih udah mau jauh-jauh datang ke Den Haag. Rumah Keisha di mana? Aku di Amsterdam. Di Amsterdam, yay. Boleh disapa dulu pemirsa, namanya siapa dan umurnya berapa? Ya, hai guys, aku Keisha Bulgamin, sama aku 15 tahun. Makasih banyak Keisha. Sama-sama. Keisha, jadi Keisha ini adalah salah satu pemain timnas sepak bola wanita Indonesia. Iya, Ya. benar. Yay. Sebelumnya di bulan Oktober tahun lalu kita di sini sudah ada Agnes dan Zahra. Iya, benar. Keisha kenal dong ya berarti ya. Kenal. Sama mereka. Kemarin juga waktu di bulan Oktober itu kan timnas Indonesia datang nih ke Belanda. Iya. Waktu itu ada Keisha juga kan ya? Ada. Keisha. Tapi waktu itu masih belum bergabung. Belum. Waktu itu berarti masih masih scouting ya? Iya, masih scouting. Masih dalam tahap scouting. Oke. Jadi Keisha boleh diceritakan sejak kapan bergabung dengan timnas sepak bola Indonesia dan sejak kapan, bagaimana ceritanya? Iya, jadi kan timnas ke Belanda. Mereka ke Belanda. Terus mereka main lawan ADO Den Haag, ingatnya sih aku. Terus dari situ aku sama papa aku kita ikut nonton. Terus kita lihat ada staff dari Indonesia lagi in the sideline, lagi nonton juga in the audience. Terus papa aku lihat, terus kita ke dia, terus kita tanya, Keish, aku boleh ikut training nggak sama timnas? Terus mereka bilang boleh lah. Oh, iya. Oke. Tunggu, sebelum kita lanjut, Keisha ini kan lahirnya di? Aku lahir di Finland. Lahir di Finland. Iya. Berarti belum pernah tinggal di Indonesia sebelumnya? Belum pernah. Tapi kita gimana nih? Mau ngobrol pakai bahasa Indonesia? Yang jelas aku nggak bisa bahasa Finland sih. Iya. Nggak bisa bahasa Belanda juga. Bahasa Indonesia Bahasa aja kita ya. Ini keren banget, berarti Keisha bisa bahasa Indonesia padahal nggak sama sekali nggak pernah tinggal di Indonesia. Iya. Berarti Benar. orang tua tiap hari ngomong bahasa Indonesia di rumah ya? Iya, sama oma saya dia teacher bahasa Indonesia di Finland. Oh ya. Jadi buat anak-anak yang setengah Finland, setengah Indonesia, dia ajarin mereka bahasa Indonesianya. Oma asli mana? Orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia, Oma. Iya, tapi dia lahir di sini. Oh, lahir di Belanda? Iya. Oh, gitu. Iya. Iya. Wah, beruntung sekali ya Keisha. Iya, ya. benar. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan aja. Aku nggak bahasa Belanda lah ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya oke. Oh, jadi awal mulanya dari bulan Oktober lalu waktu Benar. timnas Indonesia datang ke Belanda untuk lawan ADO Den Haag. Jadi dari situ mulai ikut training camp. Yoi, Ya. benar. Training campnya kapan mulainya? Training campnya mulai baru awal ini Januari I think. Januari. Iya. Oke. Di mana tuh? Jadi kita tesnya di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Aku dari Surabaya loh. Oh gitu. Enggak sih sebenarnya sebelah Surabaya lah. 30 menit dari Surabaya. Itu kota namanya Gresik. Pernah dengar nggak? Enggak. Aku cuma tahu Jakarta, Bali, sama sekarang Surabaya. Surabaya itu ya panas banget sih kalau aku bilang. Iya, panas banget. Jadi kalau Surabaya tuh ya Udah. itu matahari kayak menusuk gitu loh, menusuk kulit kita gitu. Iya. Nah, berarti gimana tuh waktu training camp di Surabaya? Suka dukanya waktu itu di sana?
Ya di Surabaya kan itu pertama kali aku balik ke Indonesia after 5 tahun soalnya corona, terus aku nggak ada time buat ke visit family aku di Indonesia. Yang pertama kali aku keluar dari airportnya, aduh panas banget. Aku ketakutan aku gimana nanti main bolanya. Kebayang Iya, sih. terlalu panas, aku adaptasinya gimana gitu. Tapi terus yang pertama hari-hari susah sekali. Aku susah banget mainnya. Aku stop mulu, aku kepalanya pusing sama kayak body aku mau kayak give up. Tapi terus aku ingetin sendiri ini once in a lifetime. Jadi aku harus continue. Merinding dengernya Keisha. You work hard. Kebayang sih kita di Surabaya jalan kaki aja itu udah panas banget ya. Iya, Apalagi panas harus banget. lari di tengah lapangan. Iya. Mataharinya kayak sejengkal dari atas kita ya. Iya. You've done great. Kalau kamu bisa main di Surabaya, kamu bisa main di mana aja di Indonesia. Keren. Jadi training campnya selama sebulan, tinggal di Surabaya. Dan itu ditemani orang tua nggak waktu itu? Iya, papa aku ikut. Papa ikut? Iya, papa ikut. Oke, papa ikut berarti tinggal di Surabaya selama sebulan ya. Iya. Jadi dari training camp itu ada berapa orang yang ikut, terus berapa orang yang diterima untuk masuk timnas? Ingatnya sih aku lebih banyak dari 50 orang yang ikut training camp. Terus yang week pertama di-cut 20 orang. Terus week kedua di-cut 10 ke 15 orang atau 12, nggak ingat aku. Terus yang ketiga di-cut cuma 5 orang paling. Iya. Jadi tinggal berapa orang tuh yang sekitar jadi kurang dari 10 kayak 10 kali lebih banyak sih 20 orang ya. Plus senior. Kan mereka datang tes sama kita. Terus jadi 30 orang lah totalnya. Akhirnya masuk timnas Indonesia. Gimana reaksi orang tua? Pasti seneng banget dong ya. Iya. Even masuk ke TC-nya juga mereka udah senang sekali. Iya, makanya. Ada berapa orang waktu itu yang dari Belanda ikut TC ini? Jadi ada aku, Estella datang, Noah datang, tapi mereka datang yang nanti soalnya kan mereka senior. Terus ada 1 orang, ada 2 orang, jadi 5 orang. 5 orang? Iya. Yang datang dari Belanda untuk ikut TCT ya? Iya, 5 orang. Setelah ikut TC kemarin dan udah diumumkan bahwa Keisha masuk timnas, udah ada kompetisi yang diikuti nggak sama timnas Indonesia? Pas lagi TC? Setelah pengumuman, setelah TC. Setelah TC ada si senior ke Saudi main game, kita menang 1-0. Terus yang the rest yang U20 mereka ke Jepang. Tapi aku nggak ikut. Nggak ikut ya waktu itu. Oke. Looking forward to ini ya, ngelihat Keisha di timnas. Nanti kalau misalnya datang lagi timnas sepak bola Indonesia ke Belanda, berarti udah ada Keisha di dalamnya. Oke, Keisha, berarti kalau udah masuk timnas nih ya, sistem latihannya gimana nih di Indonesia? Apakah datang ke Indonesia untuk latihan atau ya sekarang so far masih di Belanda aja? Jadi so far sih di Belanda aja. Aku tunggu sampai mereka telepon aja dan mereka butuh aku. Mereka mau panggil aku buat tes ke Indonesia, baru aku ke Indonesia. Tapi juga aku harus lihat berapa hari itu, soalnya aku kan di sini kompetisi juga. Jadi aku harus lihat time-nya dari sini sama Indonesia. Iya. Berarti Keisha di sini masuk ke dalam klub ya? Yeah. Klub apa kalau boleh diceritain? Aku main di Data Fortius under
14-1 boys. Boys. Iya. Berarti Keisha ini di Belanda masuk ke klub boys. Iya. Main sama cowok-cowok semua ya? Iya, cowok-cowok semuanya. Keren banget. Apa yang membuat Keisha waktu itu gimana tuh apply di klub itu or they scout you? Itu akademi Oh ya. academy team. Mhm. I hope I said that right. Yes. Tapi jadi ada kayak talent day. Mhm. Jadi orang-orang boleh try out ke timnya, terus kita tunggu kalau bagus atau enggak. Jadi aku try out ke timnya aku DTA, terus aku masuk. Dari situ. Oke. Berarti waktu itu ikut akademinya dan try out dan boleh gabung ya di klub boys ini ya. Iya. Wow, keren banget. Apa yang bikin Keisha mau masuk ke klub boys instead of yang cewek-cewek semua? Iya, dari Finland sih aku juga udah sama cowok sih. Iya, gitu. dari Finland aku udah sama cowok 3 tahun sama cowok. Terus pas pindah ke sini aku ke cewek dulu, ke tim cewek main 1 tahun. Tapi terus aku realize aku mau harder kayak more challenge, jadi aku pindah ke tim cowok. Wah, Udah deh. berarti udah sejak Udah dari awal kecil, ya, iya, udah dari ikut kecil. tim cowok. Sip. Di Finland waktu itu udah mulai main bola ya. Udah. Apa yang trigger Keisha waktu itu? Keisha, aku ada pingin main bola nih. Itu apa sih awalnya gimana? Well, itu udah berapa tahun lalu. Yeah. Aku kan mulai bola umur 5. Umur 5 tahun? Iya. Makanya. Jadi ingatnya sih aku, papa aku tanya, kamu mau pemain bola gak kayak aku? Terus aku bilang, oh papa pemain bola? Iya, papa aku pemain bola. Dulu pemain bola. Di Indonesia? Nggak, di Finland. Oh, di Finland? Iya. Oke. Sama dia coach dulu. Oh, dia coach bola? Iya, di Finland. No wonder. Oke. Jadi kan aku selalu ikut dia main nonton game-gamenya dia pas dia lagi latihan. Jadi I think itu made me kayak want to try football juga gitu loh. Kan aku I was still a kid, jadi everything yang looks really nice or cool just trigger aku mau coba juga. Jadi gitu. Oke. Jadi dari umur 5 tahun udah main bola nih ya? Udah 5 tahun. Ya, anak aku umur 3,5 ya. Berarti masih ada waktu 1 tahun. Adek aku juga main bola sekarang. Adiknya umur berapa? Adek aku umur 5. Keisha anak pertama? Iya, aku yang pertama. Oke. Dan ada adik 1 orang? 1. Cowok, cewek? Cewek, Kaira. Oh, dan dia main bola juga? Iya. Umur 5 tahun main bola? Iya. Ikut ini ya, kalau di Belanda tuh banyak ya kayak sekolah-sekolah bola gitu ya. Iya. Yang untuk anak-anak gitu kan. Jadi emang dengar-dengar salah satu alasan kenapa keluarga Keisha pindah ke Belanda itu karena memang di sini environment untuk main bola itu lebih bagus ketimbang di Finland ya. Luar biasa suportif banget berarti keluarganya Keisha ini, ya kan, untuk membuat Keisha ini bisa berkembang main sepak bolanya ya kan. Dan gimana sih menurut Keisha, apakah peran dari keluarga itu penting untuk bisa membuat kita berkembang? Gimana ya? Peran keluarga, peran orang tua. Ya, orang tua. Their support. Do you think their support is important for you, for those who wants to build their career gitu? Iya, it's really important kalau parentsnya juga support, soalnya they're part of the process of being a footballer or being something great, or if you want a career. Kan mereka juga bantu push my limits. Kalau aku lagi malas-malas nggak mau latihan, kan mereka push aku, ayo latihan. Kalau aku makannya nggak benar, mereka liatin juga makannya. Even sampai makan ya? Iya, makan, tidur, extra activity, extra football, sama sekolah. Iya. Nah, ini menarik banget nih. Berarti kan
makan itu juga harus dijaga ya. Iya. Berarti orang tua Keisha juga harus ngerti apa yang boleh, apa yang nggak boleh Iya. dimakan sama Keisha, dan Iya. mereka juga harus provide itu ya Iya. di rumah. Jadi apa nih Keisha, kita nggak boleh makan apa nih untuk bisa jadi atlet? Aduh, at least nggak junk food. Nggak junk food. No junk food. Tapi kalau Keisha makanan favoritnya apa? Kalau Indonesia, aku suka sate. Sate, Iya, oke. ketoprak. Mm-mm. Sama cendol aku suka. Nah itu kan agak bahaya tuh kan ya. Iya, benar. Apa bumbu kacangnya itu kan. Iya. Nah itu boleh tuh makan itu, boleh nggak? Bumbu kacang ya sekali-sekali lah. Sekali-sekali. Iya. Heeh. Tapi juga soalnya kita family-nya kita really sportive. Mhm. Jadi kan papa aku pemain bola dulu, mama aku pemain volleyball dulu. Ah, Iya, oke. jadi kita udah tahu makannya harus apa sama makannya enggak. Jadi kayak gitu loh. Itu penting sih. Iya. Susah juga sih Iya. as umur 15 kalau aku mau makan junk food aku kayak ingat-ingat Iya, kamu bener. mau pemain bola. Heeh, soalnya kan kita apalagi masih muda-muda ya. Iya. Dan sekarang kayak banyak boba, iced tea Oh gitu ya iya, kan. makanya. Berarti apakah sering ke Indonesia? Enggak. Belum ya? Oh ya, Belum. kemarin setelah COVID baru pertama kali itu ya ke Indonesia. Nah, kita ada satu game untuk break. Ice breaking. Kita ada satu game. Kita mau tes seberapa pengetahuan Keisha tentang Indonesia. Yeah. Oke. Oke, kita quiz. Yes, oke. Ini tebak gambar. Oke. Jadi kita akan ada gambar sedikit. Nanti Keisha tebak itu sebenarnya gambar apa. Oke. Yes, oke. First question. Aduh, apa itu? This is your favorite food. Oh, sate. Yeah. Sekarang aku mau sate deh sekarang Iya. lihat fotonya. Me too. Ini jam 12 siang sih waktu yang makan. Next question. Oke. Nah. What do you Apa think ini? it is? Ini di street No, it's No? monument building. building. Uh-huh. I gotta be Oke. real. I don't know. Oke. Ini adalah candi. Apa ini? Apa Oh. ini? Candi Borobudur. Di mana? Candi Borobudur di Magelang, near Yogyakarta. Oke. Yeah. Well, now I know. Sekarang aku Yeah. tahu. Oke. This is the biggest Hindu temple in Indonesia. Ya. Dan Keisha harus ke sana sih. Oke. Nah, Noted. Aku taruh di bucket list aku. Iya, emang ada bucket list? Enggak, tapi Nggak bucket ada. list. Hah? Tapi ada kayak pengen pergi kemana gitu nggak? Oh di Indonesia? iyalah, Iya. iya. Pengen lihat-lihat banyak places and everything. Tapi aku sih mau ke Bali. Bali. Terus di banget aku. Ya, Bali fun, really fun, ya. Terus ini, Oh, apa ya ini? Papa dari mana? Indonesianya? Ambon Padang. Padang. Ya. Nah ini Padang nih. Oh, ini Padang. Yes. It's a building. Yes. It's a building. Iya lah, oke. Tada. Wah, Tahu nggak? apa ini? Ini adalah jam gadang. Jadi kalau Keisha tahu Big Ben di Yeah. UK, ini jamnya itu mesinnya sama dengan yang di UK. Oh. The same clock. If I'm not Oh. mistaken. Tapi ya itu. Nah ini apa yang di atasnya sini itu namanya kalau di Padang tuh ada yang namanya rumah gadang. Jadi have you been to Efteling before? Iya dong. Efteling, right? In the front gate. Oh iya, dia Yeah. kayak gitu ya. Yeah, that's inspired by houses in Padang. Oh really? Yes. Yeah.
dia inspired by Rumah Gadang Oh, ya, oke. khas Minangkabau. Ya. Ini di Padang. Ini di Padang. Oke. Jadi belum pernah ke Padang? Belum. Cuma Jakarta sama Bali. Jakarta sama Bali. Iya. Oke ya. Next ya, ke Padang. Saya juga belum pernah sih sebenarnya. Ya, itu juga di bucket list aku. Iya. Karena aku suka makanan Sumatera ya. Kayak rendang, ya kan? Oh, ya, rendang. Nasi Padang, ya kan? Kita dulu di restoran, kita buka restoran di Finland. Oh ya? Iya, jadi kita dulu jual di restoran kita rendang pizza. Wow, Iya, that's interesting. iya, enak loh, enak banget. Enak banget. And respon orang-orang di Finlandia gimana? Oh, enak Laku banget. Mereka banget ya. selalu kayak, oh wow, this is really good, kayak gitu loh. Iya, Terus iya. even aku makan everyday hampir. Oh ya? Iya, itu enak banget. Makanya. Oh, keren banget idenya ya. Iya Pizza kan, rendang pizza ya. rendang. Sampai sekarang masih ada di restorannya di Enggak, Finland? sekarang udah nggak ada oke. lagi. Karena udah pindah ke sini ya. Iya, new menu. Nah, kalau di Amsterdam kan juga buka restoran kan ya, orang tua Iya. ya. Ada menu itu, rendang, pizza rendang. Enggak. Enggak. Kita nggak ada rendang, sadly. Other menu ya. Other menus. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum pernah yang mau datang ke Belanda ya, khususnya di Amsterdam, itu adalah restorannya namanya Bali Brunch 82. Bali Brunch 82. Nanti bisa juga kalau ada Kesha di sana minta foto bareng Kesha boleh. Aduh. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kita lihat. Ini adalah alat musik. Angklung. Yeay. Kok tahu angklung? Oma aku ada angklung. Oh, ada di rumahnya ya. Iya. Oh, iya. Jadi kita iya. selalu coba-coba sama sepupu aku. Yeay, 2 berarti. Apakah ada lagi? Nah, ini puppet. Oh, ini yang puppet yang yang batik, pakai baju batik gitu itu ya. Oh, nggak tahu apa namanya. Namanya wayang. Wayang. Iya. Shadow puppet. Iya. Ya. Iya, shadow puppet. Iya. Yes. Keren banget sih ini. Jadi Iya, ada keren yang namanya banget. dalang. Jadi dia yang mainin semua puppetsnya. Iya. Dan dia juga yang ini main alat musiknya juga di kakinya loh. Hah? Jadi cuma satu orang yang kayak Ada gitu? sih yang alat musik yang lain ya itu, tapi dia juga pegang satu alat musik di kakinya. Wow. Gitu, keren banget. Talented banget. Dan selesai. Terima kasih. Kayaknya sudah berdua Dapat pertanyaan 2. yang benar. Nanti hadiahnya ada. Oke, Kesha. Gimana sekarang kehidupan Kesha yang sekarang? Berarti kan harus harus balance antara latihan, and then school, right? Gimana, how to balance that? Ya susah sih balance-nya, soalnya kan aku di negara baru juga. Kan new language, Ya, kan ya, bahasa ya. Belanda ya. Berarti udah berapa lama sih Kesha di Belanda? Ingatnya sih 2 tahun. 2 tahun sekarang di Belanda Belanda. baru 2 tahun. Iya, baru Baru banget ya. Iya, Terus makanya. tapi udah bisa bahasa Belanda. udah bisa. Wah, keren banget. Iya, tapi susah banget. Susah banget ya. Iya. Berarti mother language-nya sebenarnya Mother language aku Finnish. Iya, dan Indonesia. dan Indonesia, dan Iya. sekarang harus belajar bahasa baru, Iya. bahasa Belanda. Baru banget Kesha ya di Belanda. Iya. Makanya. 2 tahun, sama sih. Aku juga hampir 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Iya. Oh, dari mana, Kak? Dari Jakarta. Oh, oke. Dan maksudnya kebayang gitu ya. Gimana baru nyampe, terus habis itu harus belajar bahasanya. Iya. Dan udah mulai ikut kompetisi-kompetisi, maksudnya ikut Iya. klub kayak gitu. Tapi teammates aku mereka bantu bahasanya sama aku. Gitu. Jadi kalau aku bilang sesuatu yang salah, mereka corrected. Iya. Terus selain bahasa ada lagi nggak yang challenge Kesha di sini? Iya. Yang menurut Kesha challenging di Belanda?
Nggak ada sih benernya sih di sini sama di Finland sama sih. Sama ya. Iya, cuma di sini pakai sepeda sama it rains a lot. Ya. Iya. Dan anginnya kencang banget ya. Kencang banget hari ini. Dingin. Iya dingin. Oke. Jadi gimana Keisha balancingnya antara school and football activity? Ya, usually abis sekolah aku do my housework. I mean housework tuh kan aku omong bahasa Belanda sekarang. Do my homework Ya? langsung abis sekolah. Biar aku udah selesai. Terus aku ke lapangan. Oh, Iya. latihannya berarti tiap sore? Iya, tiap sore. Tiap sore latihan dengan klub ya? 3 kali sama klub, 1 kali personal, 1 kali gym, terus game. Game itu match ya berarti ya, pertandingan match. ya? Iya. Pertandingan. Oh, oke. Berarti yang klub yang sekarang ini matchnya di mana nih? Pertandingannya di league gitu ya? Kita Belanda di ya? divisi 4. Division 4 ya. Division 4. Dan dengar-dengar Keisha sekarang ada, boleh nggak sih diceritain yang scouting untuk yang Boleh. Pro League kita? Boleh Cie. dong. Gimana? Ya, aku di scout dari game kita. Dari game kita aku di scout ya. Ke FC Utrecht. FC Utrecht. Itu big ini ya, big club ya di Belanda ya, FC Utrecht. One of the big club in the Netherlands, right? Iya. Yes. Jadi makanya aku excited. Yes. Jadi last week I had my first training sama FC Utrechtnya. Tapi itu kayak with 60 orang atau 50 orang perempuan baru. Terus kita ke FC Utrecht latihan. Tapi sekarang next week ada latihan lagi. Terus dari situ ya kita lihat kalau aku bagus atau enggak. Kalau bagus ke FC Utrecht. All the best buat Keisha. Kita Amin. doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Oke, Keisha, terakhir apa mimpi terbesar Keisha saat ini? Terus maksudnya goal kedepannya ya, goal kedepannya seperti apa? Terus ada nggak pesan kepada diaspora Indonesia khususnya yang masih muda-muda khususnya yang ada di Belanda? Aku targetnya sekarang menang AFF under 17-nya. Ya. Betimnas Indonesia. Terus hopefully masuk ke World Cup under 17 Indonesia kita. Sama aku targetnya masuk ke Barcelona, FC Barcelona Women's. Wow, Iya. FC Barcelona. Iya. Sama Yes. other one is aku make history for Indonesia Women's. Itu target aku sih, 3 itu. 4 itu. Iya. Besar sih targetnya, tapi we're working on it. Yes. Iya. Sudah terlihat nih ya step-stepnya ya. Iya. Sebentar lagi sekarang lagi berusaha untuk masuk di FC Utrecht Iya. dan targetnya adalah Barcelona. Yes, semangat Keisha. Iya. Iya, pesan untuk diaspora Indonesia nih utamanya masih muda-muda ya. Mereka kan masih ingin mencari tahu sebenarnya apa sih talent mereka dan gimana sih cara untuk menggapai cita-cita mereka dan semangat untuk membuat Indonesia bangga gitu. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman semuanya? Ya, first of all, you have to be proud of who you are and where you came from. Jadi I'm proud to be Indonesian. I say that out loud. Aku proud. Even pas aku di Eropa sama orang-orang yang kayak di Belanda, aku ingetin aku sendiri juga. Aku proud of being Indonesian. Sama I would give a tip kalau ada yang mau pursue their goals or mau big careers kayak as a football player. You just have to work for it. Work harder. And you just have to work harder sih. Jadi sama kalau kamu udah tahu target kamu set a goal and then no distractions. Thank you, itu menginspirasi sekali Keisha. Keisha di Indonesia itu lagi tren ini ya.
kata-kata hari ini. Ya, Keisha tahu nggak tren itu? Jadi di social media biasanya mereka kasih mic ke random person gitu, terus bilang kata-kata hari ini, and then that random person usually they give some inspirational or some motivational words to the audience gitu. Jadi Keisha ada nggak kayak motivational words or yang dibuild oleh Keisha or maybe pelatih Keisha di di klub atau oleh orang tua Keisha di rumah? Kata-kata motivasi gitu. Ya, kita ada quote, yes. A famous quote aku. Yes, jadi simpan ya sebentar. Jadi waktu aku tanya, Keisha kata-kata hari ini, nah baru Keisha bilang that quotes. Oke. Oke. 1, 2, 3. Keisha kata-kata hari ini. If you get in, you work harder. If you don't get in, you work harder. Yeah. Itu artinya apa, Keisha? Oh, yeah. Jadi itu artinya, as I say, if you get in, work harder. If you don't get in, work harder. Kalau kamu masuk yang ke tempat yang kamu you've been dreaming of, yes, you work harder to stay in the place. And kalau kamu nggak masuk ke the place where you wanna be, you work even harder to get it back. Yes. Jadi kalau kita udah tercapai apa yang kita inginkan, harus bekerja keras untuk mempertahankan capaian itu. Tapi kalau misalnya belum, juga kerja keras. Benar. Kerja keras untuk mencapai itu ya. Iya, benar. Soalnya if you don't fail in your life, you don't learn. Yeah. Jadi you have to fail. It's a must. Yeah. Jadi aku juga kalau even though I'm failing, aku udah belajar, and then the next time I'll do better. Yeah. Ada ini nggak? Terakhir banget sekali lagi. Di 15 ya? Yeah. You're 15 years old, right? So young. Dalam 15 tahun kehidupan Keisha dan 10 tahun berkarir di bidang sepak bola, ada nggak yang paling memorable di dalam diri Keisha? Iya, masuk ke TC Timnas. Ya. Sama ini sih yang AFC Utrecht tryout. It's really amazing. Soalnya kan kamu bisa lihat in the world ada banyak banget orang. True. Di Belanda ada 17 million orang. Terus aku salah satu yang masuk ke tim pro kayak tryout, training gitu. Jadi I'm really proud of that. Really proud. Yay! Thank you, Keisha. You're welcome. Itu tadi dia, teman-teman. Semuanya bincang-bincang kita dengan Keisha Bulgamin. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua. Hopefully. Dan semoga menginspirasi untuk diaspora Indonesia yang ada dimanapun, terutama yang muda-muda, untuk terus berusaha menggapai apa yang diinginkan dan utamanya membanggakan Indonesia dan bangga bahwa bangga untuk menjadi orang Indonesia. Itu dia. Nah, kalau ada yang tahu siapa lagi diaspora Indonesia, terutama yang muda-muda, yang utamanya yang ada di Belanda dan sekarang sudah berhasil untuk mencapai cita-cita mereka, berprestasi maksudnya ya, berprestasi di bidang apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Di komen di sini nih di bawah. Makasih Keisha. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di Embassy Talks episode selanjutnya.